Jadi sebenarnya pelindungan data pribadi itu sudah diatur di Undang-Undang Dasar Hak kita. azazinya manusia Hak itu. asasi Aman, manusia. terlindungi. Itu ya Iya, dua kata kunci benar yang Bang Ki. Padahal kerahasiaan data bisa digunakan oleh banyak pihak untuk menguntungkan dirinya. kalau tidak melaksanakan, tidak menjalankan amanah dari undang-undang PDP ini, apa yang akan terjadi, Mas? Industri perbankan, asuransi, pembiayaan, Hmm. kemudian transport, healthcare, ya, ya itu 6 berarti ya. Oke, nah itu mereka mau tidak mau, ya suka tidak suka harus menyiapkan yang data privacy management. Setiap industri yang terkena tadi harus memiliki namanya petugas pelindungan data pribadi atau yang dikenal dengan data protection officer itu DPO kita sebutlah ya. Karena DPO tuh posisi sentral Bang Kiri seperti layaknya Kompos Sekretari di perusahaan terbuka. Nah dia menghubungkan antara otoritas dengan si publik yang berhubungan dengan industri tersebut. Sahabat Senayan Roundabout Talk, kita bertemu lagi di pembahasan yang semakin kesini semakin seru, dan kali ini kita akan berbicara mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang pada 17 Oktober tahun lalu disahkan dan masih memiliki grace period selama 2 tahun. Tapi grace period tersebut bukan berarti konsumen atau para pelaku atau para pebisnis menganggap ini sebuah masa yang bisa dinafikan seperti itu ya. Nah, untuk membahas tentang undang-undang ini, saya saat ini sedang berhadapan dengan dua narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Yang pertama, Mas Cornel Juniarto atau Mas Cornel, Managing Partner dari Hermawan Juniarto and Partners. Beliau sudah hampir 30 tahun ya Mas ya di bidang hukum ya, dan belakangan ini sangat intens menggeluti atau menggali lebih dalam mengenai perlindungan data pribadi ini ya. Saya dengar Mas Cornel udah katam dengan undang-undang ya Mas ya. Seperti itu. Dan ada satu buku tadi saya lihat dari Harvard Reviews ya gitu ya, yang konon katanya udah dibeli dari tahun 2018. Dan sudah banyak catatan-catatan di dalam bukunya ya. Nanti akan kita gali lebih jauh lagi. Selain sebagai managing partner Hermawan Juniarto dan Partners, beliau juga aktif di Kadin, dan beliau juga merupakan salah satu alumni dari Lemhanas tahun 2015 kalau saya nggak salah ya. Betul Bang Kiri. Selamat datang ya Mas ya. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut lagi. Saya akan mencoba menggali dari sisi hukumnya nanti. Lalu narasumber kita yang kedua, Yohanes Sailendra. Nah, ini juga ini anak muda ya yang udah hampir 15 tahun menggeluti tentang industri cyber security. Selamat datang Mas Yohanes. Mas Sai ya kita bilangnya ya. Mas Sai. Saat ini beliau menjadi cyber security lead di The Catalyst ya, dan beberapa project sudah ditangani oleh Mas Sai. Dan nanti kita akan coba melihat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini dari sisi teknologinya ya, bagaimana teknologi bisa memainkan peran dalam perlindungan data pribadi buat masyarakat. Nah, mungkin yang pertama saya akan ke Mas Cornel dulu Mas. Ini kan undang-undang mestinya sih bukan tahun kemarin aja hadirnya gitu ya, tahun-tahun sebelumnya juga mestinya udah hadir gitu ya. Tapi lambat tidak ada yang dikejar, cepat tidak ada yang diburu, kira-kira seperti itu ya. Saya mau bertanya seperti ini Mas, latar belakang dan filosofi dari dibuatnya undang-undang ini dan diberlakukannya undang-undang PDP ini Mas. Mungkin Mas Cornel bisa memberikan gambarannya Mas. Terima kasih Bang Kiri. Jadi memang ini salah satu topik hangat saat akhir-akhir ini di dunia bisnis dan tentunya juga di Indonesia, di mana
data pribadi ini dianggap yang tadinya adalah hal yang lumrah, orang menggunakan data pribadi untuk kepentingan data pribadi orang lain untuk kepentingannya sendiri. Bagaimana data pribadi dikelola dengan tidak benar, bagaimana data pribadi dikelola untuk kepentingan orang lain itu padahal sejatinya sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, ini saya bacakan ya, Undang-Undang Dasar 45 pasal 28G ayat 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Jadi sebenarnya perlindungan data pribadi itu sudah diatur di Undang-Undang Dasar hak kita. asasinya manusia, Hak asasi itu ya. manusia. Aman, terlindungi, itu ya Iya, dua kata kunci. benar yang- Bang Kiri. Nah, sayangnya seringkali kita juga sering tuh dapat telepon gitu kan. Pak Kiri, ini ada produk dari ini dari Bank A gitu. Suatu hari asuransi Pak, B. asuransi B, padahal tidak pernah memberikan data Bang Kiri ke mereka. Oh, Dan beken banget saya ya, Iya, nomor telepon saya ada di benar. mereka gitu ya, perempuan lagi yang nelfon. Iya. Dan itu tanpa izin dari kita semua kan mendapatkan data itu mereka, dan itu hal yang lumrah. Bahkan kalau kita lihat juga di media sosial, contohnya di Instagram atau di Facebook, kita baru membuka satu situs yang namanya kegemaran kita, kayak situs saya suka lihat-lihat objek-objek wisata gitu ya. Tiba-tiba banyak penawaran-penawaran tuh datang gitu tanpa persetujuan dari saya. Itu kan sebenarnya data saya sudah diambil, direview, ya, dianalisa oleh si pengelola data itu. Nah, apakah dia sebagai pengendali data di situ? Karena saya tidak pernah memberikan data saya kepada mereka. Betul. Dan yang kedua, mereka memproses data saya, padahal saya tidak pernah meminta mereka untuk memproses data saya. Nah, banyak orang tidak menyadari ini, dan bahkan celakanya juga banyak di antara kita tuh ingin data kita tuh dibuka gitu, karena umpamanya banyak ada marketing gimmick ya. Kalau datanya dikasih maka diberikan diskon, atau kalau datanya dikasih diberikan benefit tertentu gitu. Nah itu padahal dia lupa suatu kejadian ini Bang Keri ini ya. Pernah ada satu kejadian, ada satu kasus di mana dia memberikan datanya gitu, mengupload datanya ke satu medsos mengenai dia hasil check up-nya dia, medical check up-nya dia. Oke. Tapi digunakan oleh perusahaan asuransi untuk kemudian menaikkan premi asuransinya. Oh. Karena kan risiko tambah. Iya. Hasil medical check up mengakibatkan risiko tambah. Itu salah gunakan oleh perusahaan asuransi. Nah, hal seperti itu kan tidak disadari oleh kita yang dengan mudah mengupload di medsos kita. Baru keluar dari rumah sakit, cuman stadium 1 maunya gitu. Sebenarnya stadium 1 meningkatkan risiko, Betul. dan itu meningkatkan premi kan begitu. Nah, hal seperti itu tidak disadari. Padahal kerahasiaan data bisa digunakan oleh banyak pihak untuk menguntungkan dirinya. Karena data itu adalah sebenarnya kan adalah bisa men-trigger uang sebenarnya kan, bisa menghasilkan uang untuk beberapa industri. Maka Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu sudah Kalau Udah boleh sebuah pertanyaannya keniscayaan. begini, setelah 45 tahun, setelah Undang-Undang Dasar 45 lebih dari 70 tahun ada, pasal 28 ayat 1 sudah jelas tadi memberikan landasannya, baru pada tahun 2022 muncul undang-undang yang arahnya ke perlindungan itu tadi ya, keamanan dan ininya data masyarakat ya. Iya. Nggak terlalu lama tuh Mas ya. itu sebenarnya juga di-trigger oleh satu regulasi di Eropa, Bang Keri. Jadi memang kita tuh sebenarnya sudah punya juga aturan, tetapi aturan itu belum secara komprehensif mengatur perlindungan data pribadi. Nah, perlindungan data pribadi sendiri baru kemudian secara komprehensif diatur ketika Eropa tuh mengundangkan satu aturan yang disebut nama General Data Protection Regulation atau biasa disebut GDPR itu. Itu di bulan Mei 2018. Pada bulan Mei 2018 itu seluruh Eropa, masyarakat Eropa itu wajib tunduk pada aturan perlindungan data pribadi yang mereka atur. Nah, itulah mengakibatkan kemudian banyak negara termasuk Indonesia mulai membuat rancangan undang-undang untuk penerapannya di Indonesia, terutama sanksinya, karena banyak regulasi sebelumnya tuh scattered, jadi tersebar di mana-mana. Ada data privasi di perbankan, ada data privasi di consumer dan seterusnya. Jadi banyak di mana-mana gitu. Nah, dengan adanya undang-undang PDP ini semua
dikonsolidasi ke dalam satu undang-undang. Nah, itu mengacunya kepada GDPR, dan bahkan menurut Kemenfo sendiri 90% isi dari undang-undang PDP kita, undang-undang perlindungan data pribadi itu mengacu kepada GDPR. Nah, yang menarik adalah GDPR ini sebenarnya adalah satu regulasi yang menjadi payung hukum untuk perlindungan data pribadi yang khusus hanya mengatur mengenai perlindungan data pribadi yang selama ini tersebar di beberapa regulasi yang kita punya. Dan yang kedua, regulasi ini juga memberikan satu sanksi, Bang Kiri. Jadi kalau dulu belum ada sanksinya, sekarang ada sanksinya. Sanksi pidana denda, kemudian juga sanksi denda administratif yang cukup signifikan jumlahnya, mungkin nanti kita bahas ya. Dan juga nanti ada badan pengawas perlindungan data pribadi, seperti layaknya badan pengawas pasar modal zaman sebelum beralih jadi OJK. Ya, itu nanti ada badan pengawasnya, Bang Kiri. Jadi badan perlindungan data lah misalnya. Gitu jadi industri ini juga yang menggunakan data pribadi juga akan dimonitor dan diawasi, dan para pemilik data ini juga akan terlindungi gitu kan. Sebenarnya itu kan adalah fungsi pemerintah ya, pengawasan dan perlindungan kepada masyarakat. Jadi dengan adanya badan nanti implementasi dari undang-undang PDP akan lebih optimal, karena sekarang badan ini belum dibentuk, memang sedang dalam proses. Baik, itu kan dari sisi hukum ya, udah ada rambu-rambunya lah kalau boleh saya bilang gitu ya. Nah sekarang kalau dalam prakteknya nih Mas Sai, apa yang Anda lihat dari undang-undang PDP ini dari sisi cyber security atau yang sejenisnya? Ya, sebenarnya untuk undang-undang PDP sendiri ada dua hal paling besar sebenarnya. Ini membantu masyarakat juga untuk melihat bahwa saya punya data pribadi yang sebenarnya ini data penting loh. Jadi masyarakat pun harus tahu bahwa seluruh data-data yang dia punyai, entah itu mau nomor telepon, alamat, kemudian KTP, sama nama lengkap, dan lainnya itu sungguh di PDP sendiri tertulis dengan baik gitu ya. Nah, itu pun harus dijaga sendiri. Dan yang kedua, ini dilihat dari segi bisnis, di mana pelaku usaha ini dia ada beberapa tipe industri yang dia mengumpulkan data-data pribadi dari customer-nya. Nah, di mana mereka harus di dalam undang-undang PDP harus melihat dan melakukan proteksi, melakukan identifikasi apakah memang data-data pelanggannya dia itu benar-benar sudah aman dijaga di sistemnya mereka gitu. Nah, jadi undang-undang PDP ini membantu rekan-rekan terutama pebisnis untuk yang mengontrol data-data dari nasabahnya mereka atau konsumennya mereka untuk bisa membuat tata kelola yang lebih baik, dan kemudian nanti diawasi juga oleh pemerintah sehingga nanti ke depannya ujung-ujungnya adalah supaya data-data masyarakat kita itu aman dipegang oleh kalau boleh perusahaan. Dikomparasi ya, atau dibandingkan gitu ya. Undang-undang ini kan GDPR punya ini ya, referensi gitu ya. Hampir 90% tadi isinya kan sama. Terus teknologi. Ini mana lebih dulu nih sekarang nih? Karena biasanya kan aturan itu atau aturan hukum itu kan kalah sama teknologi kan gitu ya. Kalau dari teknologi udah bisa keep up dengan undang-undang PDP ini atau seperti apa gambarannya? Sebenarnya kalau dari sisi teknologi, kalau menurut saya pribadi, teknologi itu harus mengikuti dari apa yang sebenarnya tata kelola itu lakukan. Jadi contohnya gini, mungkin Bang Heri tahu di lapangan gitu ya, teknologi kan mahal. Apalagi kalau misalkan kita develop sendiri atau beli dari luar untuk diimplementasi, itu harganya cukup signifikan. Belum tentu semua perusahaan itu bisa membeli hal yang serupa. Gimana cara kita bisa implementasi PDP ini ke dalam sebuah perusahaan gitu, kalau misalkan budgetnya pun terbatas. Itulah kenapa diperlukan adanya tata kelola yang baik. Tata kelola di mana harus membuat policy yang baik, kemudian harus membuat prosedur yang baik, kemudian nanti prosesnya pun harus benar. Misalkan, data pribadi nasabah itu ada di mana aja sih? Dia harus tahu detail-detailnya, entah itu mau taruh di, misalkan kita ngomong di satu storage atau ditaruh di cloud storage misalnya, dan dia harus tahu nih lokasinya di mana, baru dia melakukan proteksinya, entah itu mungkin menggunakan teknologi lain atau menggunakan perangkat khusus lah ya, atau misalkan dia punya
membuat sendiri itu bisa. Nah ini ada kaitannya dengan itu tadi ya, apa namanya, kesiapan industri juga ya, atau bisnis gitu ya. Kalau tidak melaksanakan, tidak menjalankan amanah dari undang-undang PDP ini, apa yang akan terjadi, Mas? Nah, jadi memang Bang Keri sebenarnya ini hal yang baru buat industri ya, terutama ada paling tidak ada 6 industri yang terkena dampak dari undang-undang PDB, industri perbankan, asuransi, pembiayaan, kemudian transport, healthcare, ya, ya itu 6 berarti ya. Oke, nah itu mereka mau tidak mau, ya suka tidak suka harus menyiapkan yang data privacy management, Bang Keri. Nah itu tadi seperti tadi Mas saya sampaikan itu kayak contoh bagaimana ROPA atau record of processing activity itu harus dilakukan secara benar. Kan ada selama ini banyak industri melakukan secara manual. Padahal tadi seperti disampaikan Mas saya tadi kan, collect data itu kan dari pemilik data itu harus sesuai dengan aturan kan. Betul. Karena data itu dikolek harus sesuai dengan peruntukannya. Dan secara khusus diatur itu di dalam kesepakatan antara pemilik data, subjek data dengan si pengendali data. Nah, di luar peruntukan ini, pengendali data tidak boleh menggunakan data tersebut di luar dari yang diperjanjikan. Nah, kemudian dicatat dalam suatu aktivitas namanya ROPA itu kan. Nah, pencatatannya juga nanti dipilah itu mana data yang sifatnya khusus, mana data sifatnya umum. Data karena di Undang-Undang PDP diatur tuh data khusus, kriteria data khusus dan kriteria data umum. Tidak bisa mencampur begitu saja gitu kan. Masing-masing konsep berbeda. Nah, itu 2. Yang ketiga, kalau bayangkan kalau datanya tuh ribuan, jutaan, volume besar, masih dilakukan secara manual, kan berarti belum siap. Teknologinya seperti apa? Banyak yang belum tahu bagaimana menggunakan teknologi itu. Padahal ujung dari Undang-Undang PDP, setiap industri yang terkena tadi harus memiliki namanya petugas pelindungan data pribadi atau yang dikenal dengan data protection officer itu, DPO kita sebutlah ya. Nah, DPO sendiri itu seperti zaman dahulu pasar modal, awal-awal pasar modal gegap-gegap kitanya, pasar modal kan ada corporate secretary gitu kan. Orang masih bertanya-tanya, apa tugas corporate secretary? Sebagai apa sih fungsinya? Pekerjaannya apa? Nah, seperti itulah sekarang banyak yang meraba-raba. DPO itu apa? Hanya membaca regulasi saja tidak cukup. Karena saya punya kejadian Bang Keri waktu itu di 2019. Kebetulan saya kadang saya di Deloitte, disupport oleh satu organisasi global di mana Deloitte waktu itu Deloitte Belanda kalau saya tidak salah, dia memberikan satu assignment untuk saya menaruh satu staff saya di satu global anak perusahaan mereka di Indonesia katakanlah begitu untuk jadi DPO. Kemudian saya lihat requirement-nya, persyaratannya itu. Oh ternyata itu tidak semata-mata aturan hukum, tapi juga teknologi. Nah kalau dia nggak paham dengan teknologi, dia tidak bisa menggunakan privacy tool itu, maka tidak akan dia bisa berfungsi sebagai DPO. Nah dari situ saya belajar tuh Bang Kiri 2018-2019 saya belajar. Dan dari situ saya melihat bahwa ternyata teknologi itu membantu proses aktivitas pengelolaan data pribadi ini di perusahaan. Kalau di-manage dengan baik itu akan ini ya. Kebocoran data bisa diminimalisir, bisa dikelola dengan cepat, bisa ketahuan bocor datanya di mana. Kita ambil contoh BPJS Kesehatan deh, itu puluhan juta ya anggotanya gitu. Kalau bocor kan repot ya, dan sudah terjadi tuh ya. Iya. Nah, bayangkan kita punya, ini bukan saya bicara ya, itu data. Kebetulan saya ada satu riset di mana itu dari sumber-sumber yang open source gitu, itu banyak badan-badan atau lembaga BUMN juga yang masih mengalami kebocoran data Bang Keri, dan itu jumlahnya masif ya, dan artinya mereka harus menyiapkan kan DPO itu gitu kan, karena DPO itu posisi sentral Bang Keri, seperti layaknya corporate secretary di perusahaan terbuka. Nah dia menghubungkan antara otoritas dengan si publik yang berhubungan dengan industri tersebut. Nah kalau si DPO, satu hal lagi saya jadi ingat ini, Kemenko bilang waktu itu kebutuhan itu ada sekitar 147.000 DPO Bang Keri, dan itu harus dipenuhi sampai dengan bulan Oktober 2024. Bayangkan 147.000 Bang Keri. Ini yang bicara adalah Kemenko, saya ada data nanti bisa saya share. Baik. Makin menarik ini ya. Kita baru di bagian pertama saja sudah sedemikian menarik. Nanti saya mau masuk lagi di sesi kedua, nanti di bagian kedua Mas ya, dan Mas Yai, mengenai hak-hak dan implementasi serta industri-industri mana sih yang harus ini ya kita perdalam lagi. Tadi kan ada 6 gitu ya. Cuman mungkin kita bisa perdalam lagi di
bagian kedua nanti Mas ya. Ya. Baik sahabat Senayan Roundabout Talk, itulah akhir dari bagian pertama diskusi kita yang memiliki tema tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ada banyak hal yang bisa kita gali, nanti teman-teman atau sahabat-sahabat bisa memberikan komentar di bawah. Tapi sebelum saya menutup bagian pertama ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe channel ini, dan tentunya tadi seperti yang saya sampaikan tadi, memberikan komentar sehingga channel kami ini bisa makin berkembang dan makin banyak lagi nanti tema-tema yang bisa kami bawakan di channel ini. Baik, sampai jumpa di bagian kedua.